Jadi saya ini lahir pada tanggal 21 September tahun 1927 di kota Bojonegoro yang terletak di Jawa Timur. Pada waktu itu ayah saya yang namanya Bawadiman Kartohadiprojo sedang menjabat sebagai patih di Kabupaten Bojonegoro. Seperti diketahui, patih itu adalah orang kedua di bawah bupati. Ibu saya bernama Umi Untari. Baik ayah saya maupun ibu saya itu sumbernya dari ayah mereka adalah dari Tuban. Jadi boleh dikatakan bahwa saya boleh dikatakan ada hubungan gitu ya dengan Tuban. Akan tapi kemudian waktu ayah saya meninggal, makamnya tidak di Tuban, di Pesuruan. Waktu itu ayah saya jadi Bupati Pesuruan. Ibu saya sebetulnya mau memakamkan suaminya, Pak ayah saya di Tuban, di samping ayahnya. Karena ayah saya, kakek saya dari ayah saya itu makamnya di Tuban. Juga makam dari kakek dari ibu saya di Tuban. Tapi waktu itu rakyat Pesuruan minta supaya bapak bisa dimakamkan di Pesuruan karena rupanya bapak cukup dekat dengan rakyat Pesuruan waktu itu, karena agak beda dengan mungkin banyak pamong praja di zaman Belanda yang kurang menjalankan hal-hal yang bersangkutan dengan ritual Islam. Ayah saya itu adalah seorang pelaksana agama Islam yang patuh, taat. Jadi karena itu umum saja setiap hari Jumat bapak itu selalu turut sholat Jumat di masjid, banyak kenal. Nah, jadi akibatnya bapak sekarang makamnya di Pesuruan, tidak di Tuban. Nah, ibu saya meninggalnya di Blora dan terpaksa dimakamkan di Blora. Karena pada waktu ibu meninggal, itu kita di zaman Jepang. Dan untuk membawa jenazah ibu dari Blora untuk mendampingi suaminya di Pesuruan tidak mungkin waktu itu. Jadi ibu dimakamkan di Blora, tapi di samping juga banyak saudaranya karena ibunya ibu itu asalnya dari Blora. Jadi banyak saudaranya dari Blora. Nah, saya besar di keluarga Kartohadiprojo yang ayah saya, ibu saya. Sampai kurang lebih umur 3 tahun. Tahun 30, bapak dipindah dari Patih Bojonegoro menjadi Patih Sidoarjo. Sidoarjo juga di Jawa Timur, kota yang terletak di sebelah selatan Surabaya. Saya waktu itu belum sekolah, tapi sudah banyak pengalaman karena lingkungan. Jadi saya waktu di Bojonegoro sampai umur 3 tahun itu macam-macam yang pengalaman, antara yang saya pernah jari-jari saya kecepet sepeda sehingga teriak-teriak. Dan saya suka sekali kalau ada saudara-saudara atau orang-orang lain manjat pohon kedondong, karena di halaman rumah kami itu ada 2 pohon kedondong yang besar dan buahnya sering diambil. Dan saya juga suka daunnya, daun
condong yang muda itu saya suka kalau di sayur. Nah itu pengalaman di Bojonegoro, dan di Bojonegoro saya juga ingat bapak ibu itu sering pergi ke suatu tempat ada kolam renangnya. Karena bapak itu juga berenang. Tapi saya lupa namanya. Turdanan, bukan Turdanan, lupa saya. Jadi saya tumbuh di Bojonegoro dan pindah ke Sidoarjo, dan Sidoarjo pengalaman baru adalah bahwa rumah kita itu terletak di jalan besar antara Malang Surabaya. Jadi karena itu untuk ukuran dulu ya sudah banyak lalu lintas liwat. Jadi saya kalau duduk itu sering liwat, sering lihat kendaraan-kendaraan. Dan juga pengalaman baru di sekitar Bojonegoro itu banyak pabrik gula. Di banyak kebun tebu pun dekat rumah ada. Nah ini pun pengalaman makan tebu atau minum air yang diperes dari tebu itu. Di Sidoarjo Bapak sampai 31. Enggak, 32, kan 31 dari 2 tahun. Karena di 31 ada adik saya lahir di Sidoarjo. Saya keluar dari ada dari keluarga yang besar ya. Ayah ibu saya itu mula-mula punya anak perempuan. Tapi anak perempuan ini masih kecil sudah meninggal. Terus punya anak laki-laki. Nah ini tumbuh yang kemudian tuanya namanya Profesor Sudiman Kartohadiprojo. Terus setelah Mas Diman ini banyak adik yang meninggal waktu kecil. Bahkan juga ada adik perempuan satu yang sudah lulus Milo zaman Belanda, tapi pada waktu selesai Milo dan pulang sekolahnya Milo dia di Semarang, tapi waktu lulus Milo pulang ke Bojonegoro kok kena sakit tifus. Dan di zaman dulu itu sakit tifus itu bahaya sekali. Jadi dia meninggal 3 bulan sebelum saya lahir. Terus saya lahir September 27, dia meninggal Juni 27. Jadi antara Mas Diman dan adiknya itu ada 3 orang, ada 4 orang yang meninggal. 4 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, baru kemudian karena banyak meninggal itu bapak ibu mengambil putra, anaknya, adiknya bapak itu perempuan deh diambil. Nah, yang antara lain nanti jadi ibunya yang pernah mungkin dengar Profesor Hadibroto, Profesor Suhadi Hadibroto. Terus setelah itu ibu melahirkan anak laki-laki. Nah itu sampai besar, sampai tua. Dan kemudian juga 2 anak perempuan. Terus saya. Nah, tapi sebelum 3 anak perempuan, karena 1 anak perempuan lagi juga meninggal. Nah setelah saya lahir adik saya perempuan. Jadi kita semua itu sebetulnya ada dengan yang diambil itu ada 13 orang. Tapi akhirnya ya tinggal Mas Diman, Mas Men, Yugranti, Yuraskyuti. Tinggal 7 orang. Nah itu waktu itu kita pindah ke Pasuruan, di mana bapak saya jadi bupati di Pasuruan. Tapi juga nasib kita kurang baik. Pada tahun 33 bapak meninggal tiba-tiba. Itu sangat mengagetkan. Karena malam sebelumnya bapak itu mengadakan pesta perpisahan untuk Patih Pasuruan
yang baru saja dapat pengangkatan menjadi bupati di kota lain. Terus Bapak mengadakan pesta perpisahan malam, paginya setelah sholat subuh, Bapak tidur nggak bangun lagi. Itu terjadi pada tahun 33 Oktober 33. Jadi saya baru umur 6 tahun waktu itu. Jadi kaget sekali. Dan memang ada hal yang mungkin percaya atau tidak, hal-hal yang terjadi di keluarga saya itu. Bapak itu hubungan dekat dengan Dr. Andes Sosrokartono. Bapak Sosrokartono itu adalah kakaknya Raden Ajeng Kartini. Jadi putranya Bupati Jepara yang sekolah di Belanda dulu dan terkenal kemahiran bahasa. Saya tidak tahu kok Bapak dekat dengan beliau kan. Bapak Sosrokartono itu ahli bahasa, tapi kemudian setelah pulang dari Belanda, dari Eropa, bukan mengkhususkan diri dalam soal bahasa, melainkan malah jadi orang yang menyembuhkan orang. Suka menyembuhkan begitu, dan menyembuhkannya itu dengan kekuatan batin. Yaitu orang-orang pada datang pada beliau, bawa air saja, terus airnya diberi kekuatan gitu. Nah, waktu kita di Sidoarjo, Pak Sosrokartono itu datang juga di Sidoarjo dan bermalam di rumah kita. Dan ketika Bapak jadi Bupati di Pasuruan, ini yang saya lebih ingat karena lebih sudah. Beliau juga datang untuk bermalam satu malam dan memberikan ya katakan pengobatannya kepada rakyat. Saya masih ingat betul beliau datang kurang lebih jam 12, jam 1 itu di kabupaten di rumahnya kita. Seluruh rakyat itu sudah datang, sepertinya sudah tersebar berita. Jadi mulai jam 1 habis makan itu, Dr. Sosrokartono itu menghadapi rakyat dan memberi kekuatan itu. Sampai maghrib. Nah, setelah maghrib, dan beliau kemudian habis makan malam, beliau itu sukanya main catur. Jadi karena Bapak juga sudah tahu, maka untuk malam itu Bapak sudah mengorganisir, Bapak saya mengorganisir pertemuan catur dengan 10 pecatur di Pasuruan. Karena Dr. Sosrokartono suka menghadapi beberapa orang. Jadi setelah makan malam, 7:30, Bapak Sosrokartono itu dibawa oleh Bapak, diajak Bapak ke pendopo di mana orang-orang sudah menunggu. Dan kemudian main catur. Tapi anehnya lah ini. Jam 10 malam, beliau, dan itu tidak umum pada beliau. Jam 10 malam beliau sudah minta maaf untuk masuk kamar, untuk tidur, untuk istirahat. Nah, itu tidak. Nah, itu kemudian orang mengatakan, wah ini indikasi mungkin Bapak tidak akan lama. Tapi ya, coba ya kekuatan Sosrokartono yang saya alami sendiri, ini saya bukan bohong. Hari berikutnya, dia akan meninggalkan Pasuruan, pergi ke Malang. Beliau akan pergi jam 8 itu, habis makan pagi. Pada waktu beliau masih makan pagi, akan pergi, akan meninggalkan Pasuruan itu, datang lagi. Dulu zaman Belanda itu ada namanya kapten dari Arabieren. Jadi orang terkemuka Arab di kota-kota. Terus dulu biasanya ada tokoh terkemuka Arab dan tokoh terkemuka Tionghoa. Nah, itu tokoh terkemuka Arab di Pasuruan. Namanya Al-Ghadri yang kemudian banyak putranya terkenal itu.
Pak Al-Ghazri itu datang lagi ke Pasuruan di kabupaten di kita dan bawa botol bersih air. Nah, persis pada waktu Dr. Sosro Kartono itu mau meninggalkan kabupaten, Pak Al-Ghazri menemui beliau dan minta lagi airnya itu yang di botol itu diberi kekuatan. Biasa mereka itu berkomunikasi bahasa Belanda dulu juga. Jadi Pak Sosro Kartono mengatakan, nah itu saya hadir ini loh, karena saya mau lihat beliau. Loh kan tadi malam sudah saya, kepanjang kan sudah saya berikan pada Anda, ingat beliau, pada Al-Ghazri saya minta. Terus Al-Ghazri bilang, iya tapi itu untuk ibu saya, sekarang saya mohon untuk saya. Wah. Terus oleh Sosro Kartono diberi kekuatan. Terus saya masih ingat botolnya itu ditaruh di meja. Ya, terus Sosro Kartono mohon diri perpisahan dengan semua orang. Bapak ibu saya, ya saya ada di situ juga terdiri. Persis waktu mobilnya Sosro Kartono itu keluar dari Gapura Kabupaten, Gapura ngerti ya? Iya. Pintu kabupaten. Nah, botol yang isi air itu yang agak meledak. Nah, terus dia ngaku pada bapak ibu dan saya dengar sendiri. Itu sebetulnya saya bohong. Air yang tadi malam itu bukan untuk ibu saya, ya untuk saya. Jadi itu. Ini hal-hal yang saya tidak akan pernah lupa itu. Hal-hal yang aneh ya. Tapi nyata terjadi kok. Saya nggak ngarang dan andai kata saudara-saudara saya masih ada tentu akan membenarkan. Tentu saudara yang ada ya, yang ada di Pasuruan. Karena waktu itu kakak saya yang paling tua itu sudah sekolah di Batavia, Jakarta. Nah, jadi pada waktu Bapak meninggal itu pagi-pagi, saya sudah sekolah karena kita kan sudah mulai sekolah. Jadi saya waktu di kelas, masih kurang lebih baru jam 10 dan 11. Ada perempuan bicara sama guru. Ternyata perempuan itu kan kenalan kita. Saya diminta keluar. Terus diajak pulang. Naik dokar dulu zaman Belanda ya. Naik dokar. Terus dia bilang, Bapak sakit keras. Saya heran juga. Kok? Nah itu, dan bersama juga, dan dua kakak saya perempuan yang juga sekolah di situ. Bersama-sama naik dokar kita pulang. Bapak sakit keras. Terus kakak saya bilang, loh kok bisa tadi malam Bapak kan masih sehat. Ya sudahlah nanti. Tapi sampai di rumah ternyata sudah meninggal. Nah, itu ibu saya jadi ya sedih sekali ya. Dan masih sempat kakak saya yang sekolah ada dua kakak saya laki-laki yang sekolah di Jakarta, Batavia itu sempat datang. Bapak dimakamkan hari berikut. Ibunya masih hidup. Ibunya bapak itu. Jadi yang saya dari bapak. Dan ikut kita dari situ. Kasihan itu yang saya perempuan itu. Karena dia harus mengalami, melihat anak-anaknya meninggal mendahului dia. Hanya satu anak perempuan yang terakhir. Yang meninggalnya setelah eyang itu. Ayah saya. Adiknya perempuan. Adiknya laki-laki ada 2. Terus 4 orang. Beliau baru meninggal ya yang saya itu pada tahun 58 waktu saya menikah. Saya masih tahu, beliau tinggal sama anaknya perempuan yang masih ada itu di Pati. Ya, ini masih sudah zaman Republik ya. Tinggal di Pati. Nah, saya sempat sowan. Beliau waktu itu usianya sudah 95 tahun.
Jadi waktu saya sowan itu sudah di tempat tidur, sudah nggak kuat. Beliau kemudian tidak lama kemudian meninggal sebelum saya menikah itu. Nah, jadi Bapak oleh Ibu dimakamkan di Pasuruan karena tadi itu rakyat Pasuruan mengharapkan Bapak tetap ada di Pasuruan. Dan atas kebaikan Al-Ghadri, karena Al-Ghadri itu punya pemakaman kompleks makam gitu. Di samping kompleks makam Al-Ghadri itu ada kompleks makamnya Bupati Pasuruan. Tapi Al-Ghadri minta supaya ayah saya dimakamkan di kompleksnya itu karena Anda orang Malang ya. Itu di pinggir jalan antara Pasuruan ke Malang sebelum ada Gapura itu sebelah kanan ada makam. Nah itu terus sampai sekarang ya Bapak ada di sana. Nah setelah Ibu ditinggalkan Bapak, maka Ibu memutuskan untuk memindahkan kita dan anak-anaknya ke Blora. Seperti tadi saya katakan, Blora itu memang dari pihak ibunya Ibu, itu asalnya dari Blora. Dan banyak saudaranya ada di sana. Jadi kita dari Pasuruan pindah ke Blora. Terus yang masih sekolah di sekolah dasar ya kalau sekarang. Dulu zaman Belanda namanya Europese Lager School. Kita di sekolah Belanda dasar. Itu dua kakak saya perempuan, saya dan adik saya perempuan tadi itu belum sekolah. Terus kita pindah ke Blora. Kita tinggal di Blora dari mulai tahun 33 sampai tahun 35. Karena tahun 35 kakak saya perempuan itu selesai dari sekolah dasar, tahun mau masuk Milo itu sekarang SMP. Dan Milonya itu adanya hanya di Semarang. Jadi Ibu tidak tega melepas kakak saya perempuan itu indekos di Semarang kan sekalipun sebetulnya kakak saya sanggup. Tapi Ibu gak tega, jadi terus Ibu putuskan kita pindah ke Semarang. Jadi mulai tahun 35 kita ada di Semarang. Dan disitulah saya kemudian sekolah, makin banyak pengalaman saya, antara lain olahraga. Saya paling suka olahraga. Karena Ibu itu selain membesarkan anak-anaknya, itu juga ada beberapa anak dari adiknya Bapak ikut kita yang dibesarkan Ibu lah. Itu saudara ponakan saya itu waktu di Semarang itu mereka sekolah di AMS, kalau sekarang SMA, dan olahraganya banyak berkembang. Jadi saya terpengaruh banyak sekali sehingga sampai sekarang saya suka sekali olahraga. Terus saya juga masuk kepanduan pramuka, itu zaman Belanda namanya kepanduan. Kepanduan yang saya masuki adalah Arjuna. Arjuna itu pimpinannya Mutahar, Hussein Mutahar. Terkenal tuh Hussein Mutahar, pernah dengar mungkin ya. Yang mengarang banyak lagu, ya syukur. Itu pimpinan kepanduan kita. Dan kemudian dia juga orang yang menyelamatkan bendera Sang Pusaka Merah Putih waktu di Jogja. Dan kita di kepanduan itu, jadi saya merasa banyak mendapat pendidikan dari kepanduan itu, dari olahraga, dan tentu dari ibu saya sendiri. Nah itu saya besar sehingga terus saya masuk HBS di Semarang. Pada tahun 39-40 saya masuk HBS Semarang. Pada waktu itu di Eropa sudah mulai berkobar perang dunia, sudah dimulai. Tapi belum dunia betul, tapi baru karena di Eropa saja. Belanda belum tersangkut. Belanda tersangkut tapi di Eropa, India Belanda belum. Jadi
Jerman baru, saya Jepang belum mulai. Jepang hanya perang sama Tiongkok saja. Ya. Nah itu waktu saya di HBS Semarang juga banyak pengalaman olahraga, perkembangan ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan saya bertambah banyak, khususnya matematika, sejarah, sehingga pada waktu itu saya, karena matematika saya, ilmu fisika saya baik ya, saya nantinya pengen jadi insinyur gitu, kalau sekolah lanjut ya. Tapi nantinya nggak tercapai. Nah, tapi tahun kemudian, tahun 41 Desember, Jepang juga menyerang Amerika dan kemudian menyerang Hindia Belanda. Dan kemudian pada tahun bulan Maret 42 menyerang Hindia Belanda, Belanda menyerah dan kita beralih dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Nah, sekolah saya tentu ditutup karena sekolah Belanda itu, karena kemudian sistem pendidikan berubah. Mas Diman itu kakak saya yang tertua yang sudah jadi pegawai di Pengadilan Negeri Garut gitu, minta saya untuk masuk ke Taman Siswa Jogja. Pada waktu itu SMP yang kemudian dibuka oleh Jepang sebagai pengganti Milo, dan SMP sekolah menengah tinggi sebagai pengganti AMS. SMP itu kemudian namanya berubah menjadi SMA ya. SMP, SMT belum buka. Tapi di Jogja Taman Siswanya Ki Hajar Dewantara sudah mulai buka, dan di situ ada Taman Dewasa. Taman Dewasa itu setingkat Milo, dan Taman Madya itu setingkat SMT itu. Jadi Mas Diman yang ada di Garut minta saya sekolah saja di Jogja, di Taman Siswa. Nah, karena itu kemudian saya masuk Taman Siswa. Saya masuk di Taman Dewasa di Yogyakarta. Nah, ini pengalaman baru lagi. Kalau saya di zaman HBS itu, pendidikan itu didukung oleh teknologi dan alat-alat yang maju ya. Di HBS itu pelajaran sejarah saja ada ruangannya tertentu, karena di situ kemudian pakai ya yang sekarang normal itu, tahun dulu belum normal itu. Sebaliknya di Taman Siswa itu serba sederhana. Saya rasakan kesederhanaan, tapi saya juga rasakan terinspirasi oleh semangat kebangsaannya, terasa sekali. Karena kita di Taman Siswa itu tidak dalam asrama yang satu begitu, enggak. Tapi ada pondok-pondok. Jadi guru-guru Taman Siswa itu diorganisir memimpin pondok. Nah, pondok itu artinya siswa yang datang itu dan dari luar kota itu masuk situ dan menjadi satu dengan keluarga mereka. Nah, itu namanya pondok keluarga. Nah, itu saya masuk pondoknya Ki Wuryadi namanya, Pak Wuryadi. Kalau di lingkungan Taman Siswa Pak itu diganti Ki Wuryadi. Di Jalan Wirogunan itu yang sekarang masih Majelis Seluruh Taman Siswa, tempatnya masih tetap situ. Saya di situ selesai sampai Taman Dewasa. Kemudian mau masuk Taman Madya, tapi waktu masuk Taman Madya Jepang menutup Taman Siswa karena Jepang merasa kurang bisa dia kuasai. Jadi Taman Dewasa, Taman Madya ditutup. Nah, karena ditutup, saya kemudian masuk SMT, Sekolah Menengah Tinggi yang ada di Yogyakarta. Nah, saya SMT Yogyakarta. Wah, ini perkembangan ini macam-macam. Saya mulai Taman Dewasa, Taman Madya, terus SMT. Macam-macam perkembangan karena pengalaman aneka ragam olahraga, karena di Jogja itu banyak
juga pertandingan antar siswa, kemudian kebudayaan karena di taman siswa kita biasa, jadi saya di itu pertama sekali belajar menari Jawa. Jadi juga bahasa Jawa saya menjadi makin baik karena biasa. Nah, ini semua kebudayaan, pelajaran sejarah di taman siswa itu betul-betul saya tidak akan pernah lupa guru bahasa sejarah saya Pak Wiono. Wah, itu yang pelajaran sejarah itu tidak hanya sekedar melihat fakta-fakta masa lalu, tapi beliau juga menceritakan, memberikan pada kita pengertian tentang pemahaman tentang macam-macam pergerakan politik. Jadi di situ saya sudah mulai paham. Terus waktu saya masuk sekolah pemerintah di SMT, saya merasa jauh lebih dewasa secara politik mereka. Mau saja apa itu kapitalisme, apa itu sosialisme, apa itu komunisme, mengapa penjajahan. Wah, itu Pak Wiono bagus sekali. Jadi itu membuat saya, itu tadinya saya tertarik menjadi insinyur, tapi gara-gara Pak Wiono itu saya tertarik mau jadi sejarawan. Jadi dan pergaulan di lingkungan taman siswa itu memang menggairahkan sekali, dilihat dari sudut kebangsaan, persaudaraan, ya, kekeluargaan itu erat sekali. Dan saya tidak akan pernah lupa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara pada kita di Pendopo. Itu semua mempunyai dampak pada pribadi saya. Pada waktu itu hampir saja saya juga mau masuk, waktu itu kan Jepang mulai mengadakan tentara pembela tanah air. Jadi memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempunyai semacam tentaranya sendiri. Karena zaman Belanda kan tidak ada. Zaman Belanda itu tentara ya turut kenil, tentaranya Belanda. Ini mau tentara sendiri, sekalipun terbatas ya, hanya sampai batalion dan mungkin direncanakan Jepang untuk nanti melakukan pertempuran gerilya disebutkan. Tapi itu buat bangsa Indonesia sudah suatu kemajuan. Nah, pada waktu itu pendidikan perwiranya dilakukan di Bogor. Nah, di situ dia menerima pemuda-pemuda Indonesia dari mulai lulusan SMP. Jadi pada waktu itu saya juga hampir saja mau meninggalkan, setelah selesai taman 2 saya mau masuk peta. Karena ada teman-teman saya yang itu. Tapi kemudian kakak saya Mas Diman yang selama itu membiayai, dia bilang janganlah kamu belajar aja biasa. Jadi nggak jadi. Nah itu saya SMT. Tapi tertarik karena perjuangan itu ya. Nah, terus saya di SMT Jogja. Wah, SMT Jogja itu perkembangan olahraga bukan main. Atletik, baseball, basketball terkembang. Dan saya senang sekali, di situ banyak kawan juga. Terus kawan-kawan yang saya ada dari mulai zaman Belanda, Kepanduan, HBS di Semarang, bertambah dengan kawan-kawan selama di Taman Siswa. Sekarang bertambah lagi di SMT Jogja itu. Di antara kawan-kawan itu ya, sekarang yang masih ada tidak lebih dari 5 orang. Jadi saya sering nostalgia juga. Karena banyak teman olahragawan. Tapi kemudian setelah saya sekolah di SMT Jogja barang 6 bulan, ibu yang masih tinggal di Blora ingin supaya saya lebih dekat. Mungkin beliau sudah merasa ini akhirnya. Jadi merasa lebih dekat dan minta saya pindah ke SMT Semarang. Zaman Jepang nggak bisa orang mau pindah gitu saja. Kalau nggak ada tempat di situ, harus ada tempat. Nah, kok kebetulan ya, waktu itu ada teman saya dari zaman Belanda di HBS dan di Kepanduan, sama saya juga di Kepanduan, namanya Atmo Nosoryo. Itu dia juga di SMT Semarang. Nah, pada waktu kita ada pertandingan
baseball antara SMT Semarang dan SMT Jogja dilakukan di Jogja. Saya main untuk SMT Jogja dan dia main untuk SMT Semarang. Di situ kita ketemu. Terus saya bicara, kebetulan kok, ya semua itu seperti Tuhan yang ngatur ya. Saya bicara, saya ini ada apa? Ingin pindah ke SMT Semarang. Loh, kebetulan dia bilang, karena dia diminta oleh orang tuanya pindah ke SMT Jogja. Nah, jadi kita tukar-menukar. Saya ke SMT Semarang gantikan Atmono, Atmonto ke SMT Jogja gantikan saya. Nah, saya di SMT Semarang sampai tahun 44. Karena pada waktu bulan Oktober November lagi sedang di SMT Semarang itu ada telepon dari Blora, saya harus pulang, ibu sakit. Wah, saya ngajak adik saya itu yang perempuan yang juga sekolah di SMPP Semarang. Sore-sore untung masih bisa dapat kereta terakhir dari Semarang menuju Surabaya. Daun Jepang kan susah itu. Dan karena saya pelajar bisa dapat tiket, jadi sore-sore kita sampai di Cepu sudah maghrib ya, turun Cepu, terus kemudian mencari kendaraan dari Cepu ke Blora. Kebetulan Wedono Cepu itu kenalan baik. Dan kebetulan ada paman saya, adiknya ibu yang lain juga datang dari Mojokerto mendengar. Kebetulan malam-malam bisa sampai ke Blora. Menangi apa ngalami saat-saat terakhir ibu. Terus ibu malam itu meninggal. Saya hanya di tempat tidur ya, tapi beliau sudah nggak ini. Nah, jadi ibu meninggal tahun 44, bapak meninggal 33. Setelah itu kemudian Mas Diman, kakak saya yang tertua, yang waktu itu sudah menjabat di Jakarta, menentukan agar semua adiknya yang perempuan yang belum menikah dan saya dan yang sekolah itu beliau bawa ke Jakarta. Dan saya harus meninggalkan lagi SMT Semarang menuju ke SMT Jakarta. Dan ke SMT Jakarta ya tadi karena tidak tukar-menukar saya harus ujian masuk. Tapi untung lulus, jadi saya masuk SMT Jakarta. Nah, pindah ke SMT Jakarta itu memberikan bagi saya pengalaman tentang olahraga yang berbeda. Jadi kalau waktu di SMT Jogja, titik beratnya atletik. Tapi yang lain juga ada, bola tangan, basketball, baseball, tapi titik beratnya atletik. Nah, waktu SMT Semarang, titik beratnya basket sama baseball. Kalau di SMT Jakarta itu titik beratnya bola tangan, handball. Handball itu seperti sepak bola, tapi tidak nendang tapi pakai tangan. Nah, saya ini ya, mulai kecil, karena suka olahraga dan mungkin karena suka dan rajin, mungkin karena itu terus bakat saya berkembang. Mulai SD, waktu zaman Belanda itu, saya selalu merupakan bagian dari tim sekolah. Waktu zaman Belanda, di Semarang itu antar sekolah dasar. Di sekolah dasar Belanda itu ya ada sekolah dasar Belanda, Europees Lager School, ada sekolah dasar Indonesia, Hollands Inlandse School, dan ada sekolah dasar Tionghoa, Holland Chinese School. Wah itu cukup banyak di Semarang. Itu bagus dulu. Selalu ada pertandingan. Pertandingan ada dua yang utama. Pertandingan kasti, sekarang nggak ada lagi itu kasti. Dan pertandingan sepak bola. Nah, saya selalu terpilih untuk timnya sekolah saya itu. Nah, untuk kasti kemudian yang jadi juara HIS 1 di Purwosari.
Tapi kalau sepak bola kita yang juara ke sekolah saya. Waktu itu sepak bola kita belum pakai sepatu, pakai kaki telanjang karena belum belum mampu beli. Hanya ada satu sekolah Belanda yang murid-muridnya itu banyak anaknya pejabat-pejabat tinggi Belanda. Wah, dia sudah cukup kaya. Dia pakai sepatu. Tapi dia nggak pernah dapat hadiah, malah nomor 3 aja enggak. Nah, pada waktu di Taman Siswa di Jogja, di situ ada pertandingan bola keranjang. Tahu ya bola keranjang, korfball antar sekolah-sekolah. Saya juga jadi anggota tim bola keranjang Taman Siswa. Waktu pindah SMT, wah saya malah bagi banyak ini. Saya menjadi anggota tim bola keranjang, baseball, basketball, hanya atletik aja kurang sedikit, tapi saya suka atletik, saya suka hengsapsprong, loncat jangkit itu pertama. Nah, jadi waktu di Jakarta saya juga ada di kelas saya baru datang jadi jagonya kelas saya untuk bola tangan. Saya tukang bikin memasuk goal getter kalau bahasanya. Nah, saya suka sekali di olahraga itu sepanjang hidup saya selalu mempunyai peran yang besar. Jadi sekalipun bola tangan, tapi juga olahraga yang lain, ya atletiknya, ya baseballnya. Kalau baseball dulu kita suka main bersama Ika Daigaku. Jadi Ika Daigaku itu zaman Jepang sekolah kedokteran di Jakarta. Nah, di SMT Jakarta sekali sekolah, tapi yang berubah sekali itu, yang beda sekali dengan sekolah-sekolah di Semarang dan Jogja. Di Jakarta, pimpinan sekolah tidak bisa menghindari harus setiap 3 bulan melakukan Kinrohoshi. Kinrohoshi itu Jepang melakukan keharusan kerja. Terus kita harus pergi ke tempat di luar. Lalu di sana kita harus mengerjakan sesuatu, bantu Jepang atau sesuatu. Nah itu Kinrohoshi itu jadi keharusan. Nah, kalau sebenarnya di Jogja, di Semarang juga ada, tapi karena Jepangnya kurang ada ya, di Jepangnya di Jogja itu tidak ada orang Jepang di sekolahnya itu. Apalagi di tahun siswa nggak ada, tapi di SMT juga enggak. Jadi pimpinan SMT itu bebas. Saya nggak pernah di Jogja ngalami Kinrohoshi. Di Semarang juga enggak. Jakarta ngalami. Tapi waktu itu Kinrohoshi ada baiknya juga buat saya, karena saya kemudian ketemu orang-orang kita, apa namanya itu, ada lupa tadi saya ingat, yang jadi paksaan itu ya, yang dari mana-mana kasihan, kita sering kasih makanan kita udah mereka, dan karena kita kemudian kerja itu banyak mereka juga. Itu pengalaman, terus makin membuat dari timbul kebencian pada Jepang kita makin kuat, terus nasionalisme kita makin kuat. Kalau mutu pelajaran karena banyak gangguan Jepang ini ya kalah tinggi dengan di Semarang dan Jogja. Tetapi karena hal-hal yang diharuskan itu, kebangsaan kita juga kuat. Mau saja selain Kinrohoshi, latihan perang, Kyoreng namanya. Itu Jepang mengorganisir, kita dilatih. Nah, tetapi di situ kemudian kita bertemu dengan kawan-kawan kita yang sudah jadi shodan, jadi perwira peta. Karena kita dilatih kemudian oleh perwira-perwira peta. Nah, di situ makin menguat juga. Maka pada waktu perkembangan ini, dan Jepang makin terdesak, kita merasakan bahwa kemerdekaan kita itu makin dekat. Apalagi Bung Karno, Bung Hatta, dan Pak Rajiman itu dipanggil Jepang ke Vietnam waktu itu, ke Dalat. Di situ dikatakan Indonesia diberi janji untuk bisa merdeka dan sebagainya. Dan ini semua merubah
Terus memang kata itu pelajaran tidak terlalu tapi hal-hal semacam ini membuat kita makin bersemangat, makin gairah untuk merdeka. Sehingga akhirnya 17 Agustus 45. Pada waktu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan, saya kok ya entah kebetulan atau apa, bersama teman-teman dari kelas saya di SMT ada di pagernya Pegangsaan Timur itu. Terus langsung lihat, hanya langsung lihat waktu Sudrajat Latif mengerek bendera. Nah, sejak itu sudah pelajaran sudah, karena kita diharapkan membantu pemerintah kan yang baru berdiri. Lah umumnya diperlukan kendaraan. Lah kita kemudian sering kali berusaha mencuri kendaraan. Kendaraan Jepang kita curi. Dan akhirnya pada waktu BKR, Badan Keamanan Rakyat dibentuk pada 5 Agustus. Kok 5? Habis proklamasi, tapi lupa saya persis tanggalnya. Itu kita semua masuk bergabung pada BKR Jakarta Raya, yang dulu pusatnya di Jalan Cilacap. Nah, sejak itu ya sudah, sampai kemudian saya masuk ke Akademi Militer Jogja itu. Jadi pada waktu Indonesia sudah merdeka itu, saya bergabung ke BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan melakukan banyak tugas. Dan kemudian juga timbul pikiran pada saya selama ibu meninggal, dan sebelumnya juga sudah, tapi lebih-lebih sejak ibu meninggal, saya itu menjadi beban kakak saya. Dan saya tahu bagaimana beratnya itu untuk keluarga mereka, karena waktu itu kan hidup susah. Jadi saya waktu itu berpikir, wah sekarang saya mau hidup sendiri, melepas dari itu. Nah kebetulan waktu itu saya dari BKR waktu itu saya sudah BKR sudah di Cikampek, karena sudah oleh Belanda yang turut datang masuk bersama Inggris sekutu. Itu kita sudah didesak keluar. Tadinya kita masih di Jakarta, sini kita sudah keluar, sehingga sudah ke Bekasi dan sebagainya. Nah, markasnya itu dulu markasnya di Cikampek. Nah, saya waktu itu karena ditugaskan sebagai siswa ini mendukung, saya terus di Cikampek. Pada waktu itu ada seorang yang kemudian juga jadi duta besar ya, dia waktu itu di Ikadaigaku, jadi mahasiswa kedokteran, Abu Bakar Lubis namanya, terkenal lagi kemudian. Abu Bakar Lubis itu mau ke Jogja untuk BKR, untuk mengambil mesyu, karena dapat informasi bahwa markas besar tentara di Jogja itu menyediakan mesyu yang bisa diambil oleh BKR Cikampek. Kemudian Lubis ini perlu pembantuan. Nah, antara lain saya dan dua teman dari SMT Jakarta yang jadi BKR diajak, jadi kita berempat, Lubis dan 3 orang kita ke Jogja untuk ambil mesyu itu. Di Jogja kita tidur di Hotel Merdeka dulu namanya, sekarang namanya bukan Merdeka lagi itu. Yang di Malioboro itu. Nah, di situ kok kebetulan pas keluar kita baca ada pengumuman markas besar tentara yang dipimpin oleh Pak Urip Sumoharjo bahwa markas besar tentara akan membuka pendidikan perwira. Wah, saya merasa
saya merasa ini perjuangan kita lawan Belanda ini tidak akan singkat ini. Dan karena itu saya pikir karena sudah itu dulu pikiran mau jadi insinyur, waduh itu sudah tertitih ya. Ini perjuangan dan terpikir saya akan berjuang juga akan lama. Dan saya merasa kecakapan saya dan pengetahuan saya tentang hal-hal yang bersangkutan dengan militer itu masih sangat terbatas. Jadi saya waktu itu tertarik untuk masuk ke pendidikan itu. Terus pada waktu kita bawa Mesyu itu kembali ke Cikampek, kebetulan di Kroya, ya, tahu Kroya itu kita harus berhenti karena kereta kita, gerbong yang bawa kita Mesyu itu harus dipindahkan, ditarik oleh kereta yang menuju ke Cirebon, sedangkan yang tadinya mengarik kita itu kereta yang menuju ke Bandung, ke Banjar. Terus kita berhenti di Kroya dulu untuk menunggu kita digandengkan ke kereta yang ke Cirebon. Waktu itu kok Lubis itu ada keperluan meninggalkan kita dan dia itu punya pistol Vickers. Nah dia serahkan pada kita. Dia bilang ini pegang saya jangan main-main. Saya mau pergi dulu. Dia serahkan pada kita karena ini kita untuk menjaga Mesyu itu tadi. Nah dasar kita ya masih muda itu main-main. Wah itu hampir saja waktu pistol itu di tangan saya. Menurut itu terkunci. Tapi saya waktu itu belum kenal senjata. Tidak tahu bahwa Lubis sudah memasukkan 1 peluru di dalam kamar itu. Terus pada waktu ada teman saya yang main-main ada di depan, hampir saja saya tarik. Saya tarik triggernya itu ya. Tapi persis dia mukanya, saya tarik, waduh kagetnya kita semua. Di situ saya makin sadar betapa saya itu masih belum tahu tentang senjata. Nah, jadi waktu sampai di Cikampek atau di perjalanan sudah dari Kroya ke Cikampek, saya bilang pada Lubis, wah saya ini perlu mendapat pendidikan. Saya ingin masuk itu tadi di Jogja yang diumumkan. Ya, jadi bilang ya, nanti aja sampai di Cikampek minta izin dari ya begitu sampai Cikampek minta izin diberi. Nah, saya ke Jogja lagi dan turut tes masuk, ujian masuk. Kok saya diterima? Wah, ya bersyukurlah. Nah, disitulah saya menjadi dulu namanya kadet. Militer akademi dong, belum akademi. Dan pada waktu diterima, kita boleh pulang dulu. Nah, terus saya ke Jakarta. Masih bisa masuk dulu. Bisa sampai ke Jakarta, tapi ya bahaya masih besar. Kita harus caranya masuk Jakarta harus ya jangan hati-hati lah. Nah, saya jadi pamitan. Kebetulan saya kan mau ganggu kakak saya. Dan saya pada waktu itu pada bulan November, permulaan November, medio November tahun 45, saya meninggalkan Jakarta. Saya terus pergi ke Jogja karena kemudian oleh BKR Cikampek saya diberi tiketnya. Jadi saya kembali ke Cikampek terus ke Jogja. Nah sejak itu selama 3 tahun saya menjadi kadet, kemudian namanya Taruna Akademi Militer itu. Di situ kemudian pengalaman lagi macam-macam. Nah, jadi pertama kali ketemu lagi orang-orang lain, teman-teman lain lagi. Karena kebetulan pada waktu diumumkan pembukaan itu, di Jogja ada Kongres Pemuda.
Jadi banyak anak muda, orang muda ada di Jogja. Nah, banyak mereka yang juga turut mendaftarkan. Tapi yang diterima hanya terbatas ya. Hanya banyak yang nggak diterima. Jadi kawan-kawan yang kemudian kumpul di satu seksi dulu namanya. Seksi itu kalau yang namanya saya sekarang peleton, itu dulu namanya seksi. Kurang lebih yang terdiri atas pada waktu itu 4 regu, dan setiap regu 10 orang, jadi kurang lebih 45 orang gitu. Itu macam-macam. Yang dari Jakarta sudah beda, sudah ada lagi, ada dari Surabaya, dari Jawa Tengah, macam-macam, baru lagi, banyak kawan-kawan baru lagi. Nah itu, karena itu kemudian dalam hidup saya ini banyak sekali sahabat. Kita waktu baru masuk itu dengan serba keterbatasan yang ada waktu itu, kita itu latihan harus pakai pakaian sendiri. Pakaian sendiri karena anunya belum lagi menyiapkan. Baru nanti setelah 3 bulan kita dapat pakaian. Dan kita tidurnya di lantai. Di lantai pakai tikar. Jadi koper kita ditaruh itu tikar. Belum ada lemari, belum ada. Baru juga setelah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, naik dari lantai ke dipan panjang gitu. Belum dipan masing-masing, apa di panjang. Bukan dipan, dia dibuat dari bambu gitu loh, panjang. Kita tidur di atas, tapi sudah nggak di lantai. Itu perkembangannya. Dan kita kalau latihan, karena senjata terbatas, dan senjata dipakai untuk latihan senjata. Kita kalau latihan lapangan itu kita pakai senjata kayu. Tapi kita beruntung ya, bahwa yang jadi komandan-komandan pasukan itu oleh pimpinan militer akademi ditunjuk mantan pimpinan peleton di PETA, di Shodanco. Shodanco itu, nah kemudian umumnya terjadi Letnan 1, di situ mimpin seksi itu, kalau di bahasa Jepang Shodan, itu Shodanco. Dan di tiap-tiap seksi itu ada regu, yang mimpin regu itu Bundanco, itu semua dari PETA. Dan komandan kompinya juga dari PETA. Komandan kompi saya waktu itu diberi pangkat Kapten Sahirjan, yang dulu dia Sudanco di Jepang itu. Sudanco di suatu Jepang dia mimpin kompi Sudanco. Dan komandan seksi saya Shodanco Ramlan, itu yang memimpin kita. Jadi karena dipimpin oleh perwira dan bintara yang bekas PETA, itu saya merasa beruntung karena tentara PETA yang dapat pendidikan Jepang itu lebih cocok untuk membuat tentara Indonesia baru ini menghadapi Belanda ini. Karena tentu tentara Jepang ini pengalaman jauh lebih banyak dari Belanda, dari tentara Belanda Knil itu. Jadi perwira-perwira bekas Knil itu juga banyak di akademi militer. Gubernur akademi militernya sendiri, Pak Suwardi, itu bekas Kapten Knil. Kalau Pak Urip Sumarjo yang jadi pimpinan MBT itu dulu Mayor Knil. Nah, kalau perwira-perwira dan bintara Knil itu memang paham betul tentang teori ya. Semua saja pelajaran senjata. Sampai macam-macam, bongkar senjata. Itu memang kita belajar dari mantan sersan-sersan Knil yang sekarang juga beralih ke TKR waktu itu. Jadi kalau latihan lapangan dan urusan dalam dan sebagainya itu kita dipimpin oleh perwira-perwira dan bintara-bintara bekas PETA, mantan PETA yang keras ya, keras. Dan tapi kalau pelajaran teori kita banyak diberi pelajaran oleh mantan perwira dan bintara Knil. Jadi kita juga
di situ penguasaannya menjadi lebih mendalam. Ini membuat kita lebih makin mantap. Setelah 3 bulan, 4 bulan, itu pendidikan dasar militer selesai, kami ditugaskan, kalau bahasa Belandanya didetachir di kesatuan-kesatuan TKR yang ada. Nah, saya mendapat detachering di batalion di Mauspati, Duit Madiundes. Kita sekelompok kadet Akademi Militer Jogja itu semula-mula ke Kediri, karena divisinya ada di Kediri dulu. Dulu belum, masih ada 2 divisi dulu ada 3 divisi di Jawa Timur yang nanti jadi 1. Nah, di Kediri, dari Kediri kita terus dipensarkan. Nah, saya dengan 5 orang sesama kadet Taruna, kita ditugaskan ke Madiun, dan dari Madiun kemudian ditempatkan di Batalion Mauspati. Di situ kita bertugas menjalankan semua kewajiban bersama-sama dengan prajurit-prajurit Batalion Mauspati itu. Seperti jaga asrama dan sebagainya, latihan lapangan. Kita sepanjang 2 bulan ada di Mauspati, dan setelah itu kembali lagi dan kembali ke Jogja. Nah, setelah itu mulai 6 bulan, setelah 6 bulan pertama itu, kemudian kita mendapat pelajaran banyak di kelas teori. Nah, itu banyak di situ. Tapi pelatihan lapangan tetap. Tapi sekarang di samping latihan lapangan yang agak dikurangi, jadi umum saja latihan lapangannya 2 atau 3 kali seminggu, tapi pelajaran di kelas sisanya. Nah, pelajaran di kelas itu dapat pelajaran seperti ilmu taktik, ilmu bumi militer, dan sebagainya yang menyangkut teori kemiliteran, pelajaran senjata, sehingga kita betul-betul bisa menguasai apa yang kita lakukan. Jadi, maka boleh dikatakan setelah 8 bulan, 9 bulan itu kita makin mantap. Kemudian pada waktu itu diadakan ujian untuk sekolah olahraga di Sarangan, karena Akademi Militer ini mempunyai cabang sekolah olahraga di Sarangan. Sekolah olahraga di Sarangan ini dibentuk oleh Akademi Militer dengan memanfaatkan banyak tenaga Jerman yang ada di Sarangan, yang mereka waktu Perang Dunia Kedua, karena Jerman sama Jepang kan sekutu. Nah, jadi mereka ada di sini, dan kemudian mereka membentuk suatu komunitas tersendiri di Sarangan setelah Jepang kalah. Nah, disitulah kemudian Akademi Militer ini tahu bahwa di antara orang-orang Jepang itu banyak ahli-ahli. Maka dibuka sekolah olahraga. Sekolah olahraga itu bermaksud melakukan pendidikan olahraga pada kami, para taruna, karena ada guru-guru olahraga Jerman yang bermutu. Di selain itu juga akan dimanfaatkan untuk mendidik kita bahasa asing, yaitu karena ada perempuan-perempuan guru-guru Jerman itu yang bisa mendidik kita bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Selain itu nanti Akademi Militer juga menempatkan guru orang Indonesia untuk pelajaran psikologi. Ya, jadi ini ada sekolah olahraga di Sarangan. Nah, untuk itu maka kami yang di Jogja dites siapa yang dari ini angkatan ke-1 saya itu ya, dites siapa yang bisa merupakan grup pertama. Karena tentu saja tidak bisa semua karena tempatnya terbatas. Jadi satu grup itu kurang lebih 50-60 orang.
Nah untuk itu diuji siapa yang lebih dulu. Nah saya termasuk yang diuji, yang termasuk lulus, sehingga saya termasuk angkatan pertama yang di sekolah olahraga serangan. Saya masih ingat waktu pertama kali menuju ke Sarangan itu kita tentu dari Jogja ke Madiun dulu. Karena dari Jogja ke Madiun kita naik kereta api, ya. Kemudian dari Madiun kita naik diangkut truk ke arah Sarangan, 3 truk ke arah Sarangan. Tapi dan waktu itu waktu mendekati Sarangan itu sudah sore, ya. Suasananya berbeda sekali, enak sekali, dingin ya. Dan kemudian rumah-rumah orang Jerman itu karena dia mungkin memasak roti baunya itu. Jadi teringat betul dan kemudian kayak di Eropa ya. Ya kayak di Eropa dan ada danau Sarangan yang bagus. Itulah hari pertama sore pertama kami masuk Sarangan itu udah. Dan di situ kemudian kita menjalankan pendidikan selama sekitar 6 bulan. Kita betul-betul dilatih, dididik olahraga mendalam. Senam ya, dulu namanya turnen. Itu yang spesial dipegang oleh guru-guru Jerman. Kita punya guru Jerman yang ahli, Herr Hupfer namanya. Dia itu pelatih senam tim Olimpik Jepang sebetulnya untuk Olympic Games tahun 36. Tapi karena tahun 36 nggak jadi karena sudah perang ya, maka dia kemudian kok ada dan dia guru kepalanya untuk senam. Oh ya, kepala sekolah olahraga ini adalah Bapak Mayor Singgih, Bapak Mayor Dokter Hewan, dia Dokter Hewan, Mayor Singgih, dan beliau dibantu oleh wakilnya Kapten Ishak. Kapten Ishak itu dulu lulus pendidikan Akademi Olahraga di Belanda. Dan kemudian ada juga pelatih-pelatih olahraga yang orang Indonesia di samping Jerman itu. Karena kemudian kalau senam sepenuhnya kita dipegang oleh guru-guru Jerman. Karena memang saya kira belum ada. Bahkan waktu saya di HBS Semarang itu mendapat pendidikan senam sudah ya dari Belanda, tapi tidak sehebat pendidikan Jerman. Karena kemudian di pendidikan senam di Sarangan ini hampir semua kadet, hampir semua siswa itu akhirnya bisa salto di darat. Hanya mereka yang betul-betul kaku itu tidak bisa. Itu belum pernah terpikir saya bisa salto. Ya, pelajaran Belanda dulu nggak pernah. Nah, itu jadi pelajaran senam itu dibagi dua, bodenturnen atau senam lantai, itu banyak latihan, dan senam Geräteturnen. Geräteturnen itu senam alat brug, rekstok, ring dan sebagainya. Wah itu Hoover jago dan kita. Dan ada teman-teman saya yang kemudian juga menjadi jago brug, jago rekstok. Kalau saya nggak terlalu itu, nggak, karena mungkin pundak saya kurang kuat. Jadi saya lebih baik yang bodenturnen, yang di lantai, dan olahraga lain juga dilatih, atletik. Atletik itu baik oleh guru Jerman maupun bisa dibantu oleh guru Indonesia. Karena ada atlet-atlet kita seperti Kapten Bing Haryono, terus Letnan Kadar, Kahar, Letnan Zamzam, itu juga atlet-atlet yang kemudian bisa membantu latihan atletik oleh pendidikan atletik oleh Jerman itu. Tapi kok senam dan renang juga semuanya sepenuhnya dipegang Jerman. Pada waktu kita baru hari kedua ya, kita lihat yang nanti jadi guru kita perempuan itu berenang dari ke pulau di tengah-tengah danau. Wah, kita kagum.
tapi nanti kemudian kita pun bisa karena latihan Jerman itu sistematis. Terus nanti setelah 3 bulan, belum sampai 6 bulan, kita sudah sanggup renang ngelilingi danau. Jadi kita itu kalau hari Minggu libur kan sarangan nggak bisa kemana-mana. Kita suka turun ke danau terus berenang ngelilingi danau. Ya, karena kita semua bisa ya gerombolan. Jadi itu betul-betul olahraga yang dididik oleh oleh sekolah olahraga itu betul-betul beri manfaat pada kita. Juga pelajaran bahasa sangat bermanfaat. Kemudian saya bisa zaman Belanda dulu sudah, tapi kan belum mendalam. Ini lebih mendalam belajar bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Jadi pada waktu 6 bulan itu ya termasuk kita bisa memadai. Dan pada waktu 6 bulan diuji, saya dapat yang paling baik. Nah, nanti pada waktu balik ke Jogja, saya termasuk kadet yang diminta Bung Karno memberi latihan dia olahraga. Sekembali dari Sora, kami di Jogja di kampus melanjutkan pelajaran kebanyakan bersifat ilmu militer dan latihan lapangan masih ada sekali seminggu. Rencana pimpinan Akmil adalah bahwa angkatan pertama kita ini akan selesai pada akhir tahun 48. Dalam pada itu waktu kami kembali ke Jogja, angkatan kedua sudah masuk. Jadi ada angkatan pertama, angkatan kedua. Tapi pada tanggal 21 Juli tahun 47, Belanda menyerang. Belanda menyerang yang kemudian terkenal dengan agresi Belanda yang pertama atau buat kita adalah Perang Kemerdekaan pertama. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merencanakan suatu pertahanan rakyat di wilayah kekuasaan beliau di daerah Yogyakarta. Untuk itu beliau minta bantuan untuk kerjasama dengan Akmil, di mana kami, para taruna, ditugaskan ke daerah-daerah di Yogyakarta untuk mempersiapkan pertahanan rakyat itu. Oh ya, dalam pada itu sebutan kadet buat kami sudah berubah menjadi taruna. Dalam hubungan permintaan Sri Sultan ini, dari kompi saya ada kita kurang lebih 8 orang ditugaskan di Kepenewon Tempel. Kepenewon itu kalau di Jogja sama dengan sekarang di sini kecamatan. Terus persis sesudah kabupaten itu kecamatan. Jadi kecamatan Tempel di sana disebut Kepenewon Tempel. Kenapa di Tempel? Karena Tempel itu kecamatan yang paling utara. Kalau Belanda masuk dari arah utara itu harus melewati Kepenewon Tempel. Jadi Sri Sultan menginginkan di Kepenewon Tempel ada pertahanan rakyat yang cukup kokoh. Maka kami, taruna ini 8 orang, kami menempatkan diri di desa-desa, melatih rakyat untuk siap. Untuk itu kita membuat organisasi pertahanan di tiap-tiap desa itu di Kepenewon Tempel. Kami sendiri para taruna ini diberi tempat untuk menginap di dekat kantornya Penewon Tempel, dan dan makanan kita juga diurus oleh Ibu Penewon Tempel. Tapi ketika kami menjalankan tugas itu, Belanda dihentikan serangannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak setuju
Belanda melakukan serangan itu padahal sudah ada persetujuan Linggarjati. Jadi Belanda sebenarnya melanggar persetujuan Linggarjati. Jadi ketika Belanda dihentikan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan Belanda belum sempat masuk Magelang aja belum, jadi masih cukup jauh. Tapi kita sudah cukup matang persiapan kita. Tapi karena kemudian ada ceasefire itu, dan kemudian betul-betul ceasefire-nya berjalan, Belanda menaati juga, maka kami ditarik kembali ke kampus. Dan waktu itulah lahirnya yang sekarang penting ini, Emne Taruna. Itu ada kawan kita, satu kompi, Taruna Mulyono namanya. Mulyono sekarang sudah nggak ada, sudah meninggal tahun 51. Dia mengarang lagu. Waktu itu sebelumnya kita masih namakan lagu Taruna. Tapi kemudian perkembangan setelah tahun 50 dan sebagainya oleh sejarah Akmil, Magelang, karena Magelang itu merupakan kelanjutan dari Akmil Jogja. Itu dirubah namanya menjadi Emne Taruna. Ini bagus sekali lagu itu. Jadi Mulyono ini sangat berjasa sebenarnya untuk Akmil dan untuk negara. Tapi dia sudah tidak ada. Kemudian pada itu terus berlangsung, kita bisa relatif teratur melakukan pendidikan di Jogja. Dan kemudian pada bulan Juli Agustus tahun 48 itu ada Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo. Di saat sebelum itu, ketika kami kembali dari sarangan itu, saya turut berbagai kegiatan olahraga di luar Akademi Militer. Saya dan beberapa teman ikut. Saya terutama kemudian aktif di dalam kompetisi bola keranjang. Di Jogja ada kompetisi bola keranjang yang cukup efektif, cukup rame. Nah, itu maka saya dan ada dua orang untuk bola keranjang saya yang terpilih dari Akmil. Tapi kemudian ada teman saya Wiyogo yang kemudian jadi gubernur di Jakarta ini, terpilih untuk sepak bola. Dan ada pelompat tinggi kita, Patinaya itu terkenal juga. Dan beberapa orang kemudian terpilih untuk turut PON ke-1. Selain itu, Akmil Jogja memberikan demonstrasi senam lantai, karena waktu itu belum di Republik belum ada orang berolahraga senam. Tapi saya perlu ceritakan juga, sebelum ada PON ke-1 ini, Presiden Soekarno itu rupanya mulai memikirkan kondisi fisiknya dan minta kepada Pak Suwardi, pimpinan Akmil, untuk menugaskan beberapa taruna untuk memberikan latihan olahraga di istana, di gedung negara itu, di mana Bung Karno sendiri turut dilatih. Dan antara saya itu 4 orang termasuk saya. Jadi waktu itu setiap minggu sekali itu ya, kami dijemput terus naik mobil ke gedung negara melatih Bung Karno dan orang-orang istana selama 1 jam. Tapi Bung Karno nggak tahan loh. Setelah 2 bulan tidak ada lagi penjemputan, jadi berhenti. Tapi itu suatu pengalaman yang baik, karena dengan begitu saya lihat sifat orang Soekarno itu, kalau dia pakai pici gagah, dia botak, perutnya gitu. Kita berikan latihan dia. Nah, di PON ke-1 itu di Solo, perwakilan, kalau sekarang kan PON perwakilannya provinsi. Waktu itu belum bisa, karena provinsi kita sudah kan akibat agresi ke-1 itu kan
banyak bagian Jawa Barat dikuasai Belanda, juga Jawa Timur, sehingga yang perwakilan itu dari Koresdenan kota lebih banyak. Jadi ada tim dari Jogja, dari Solo, dari Semarang, dari Malang, termasuk Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung, begitu. Nah, saya dipilih untuk menjadi pemain bola keranjang untuk tim Yogyakarta. Nah, selama pertandingan rame di Solo waktu itu, karena hampir semua cabang yang sudah dikenal dipertandingkan, atletik, sepak bola, bola keranjang, panahan sudah ada, karena itu paku alam dulu. Panahan, apalagi renang. Nah, kita senang pada waktu itu. Tim yang saya wakili yaitu tim bola keranjang Jogja jadi juara 1. Dalam finalnya kita berhadapan dengan Solo, kita menang 2-0 dan juara. Tapi ketika kita mau pulang dari Solo kembali ke Jogja, ke tempat masing-masing, terjadi pemberontakan komunis, pemberontakan PKI yang di Madiun itu. Di Solo terjadinya ada suatu pasukan Angkatan Laut Jadau yang berpihak pada komunis menyerang asrama dari satu kompi Oking dari Siliwangi di Jalan Serambatan. Itu dekat stasiun balapan, jadi kereta api berhenti. Terus kita waktu itu sudah siap mau ke stasiun balapan, mau pulang, terus ada berita, terus nggak jadi. Terus kita hari itu menunggu. Baru hari berikutnya kita bisa pulang. Tapi begitu tiba di asrama, ternyata sudah ada perintah untuk bergerak karena Gubernur Militer Surakarta, yaitu Pak Gatot Subroto, menginginkan partisipasi dari Akademi Militer Jogja. Jadi antara yang dikirim satu kompi, saya mimpin satu peleton waktu itu, satu seksi, kita menuju ke Solo, dan kemudian oleh Gubernur Militer Solo kita ditempatkan di Batalion Nasuhi. Terus pasukan saya ditempatkan di Batalion Nasuhi, kita bergerak ke arah Wonogiri dulu, merebut Wonogiri, terus akhirnya sampai Pacitan dan kembali. Wah, ini pengalaman yang baik juga buat kami, karena dengan begitu kalau terhadap Belanda kan kita gerilya, tapi kalau waktu itu kita sudah konvensional, kita yang bergerak. Jadi cukup, itu untung dalam tempo kurang dari 2 bulan pemberontakan PKI itu bisa diakhiri ketika juga pasukan Siliwangi bisa bergerak ke utara dan menangkap pemimpin-pemimpinnya. Musso sebagai pimpinan PKI waktu itu sudah terlebih dahulu kita pergoki di daerah Ponorogo, di mana dia bisa ditembak mati. Pengalaman dan partisipasi pasukan Akademi Militer Jogja dalam pemberontakan PKI itu saya kira cukup berarti, karena kami ada yang ditugaskan dengan Siliwangi ke utara, ada yang terlebih dahulu merebut kembali Madiun, dan dari kami ini ke selatan, ke Pacitan yang juga penting karena konsolidasi PKI ada di sana di selatan. Antara lain waktu pasukan Maladi Yusuf itu, pasukan topnya, pasukan ulungnya PKI, dia berusaha nembus pertahanan kita untuk menuju ke Solo, ke kota Solo. Itu bisa kita tahan, Batalion Nasuhi bisa tahan di Cemoro Sewu di atas. Sehingga pasukan Maladi Yusuf itu tidak bisa tembus Solo, tapi dia terus bergerak ke utara. Waktu dia melintasi jalan besar Solo Madiun, kok ya itulah memang nasib. Ada rombongan dari Gubernur Jawa Timur Pak Suryo liwat, jadi korban.
Jadi Pak Suryo, Gubernur Jawa Timur waktu itu jadi korban. Nah, tapi kemudian malah di Yusuf ini pasukannya bisa dikalahkan oleh pasukan Siliwangi yang ke utara. Maka bulan September, akhir September begitu sudah tenang, sehingga waktu itu kita terus kembali ke Jogja, ke kampus, karena kita masih harus mengakhiri ujian akhir. Sebelum ke PON itu saya sudah mulai melakukan ujian akhir. Karena ujian akhir di Akademi Militer Jogja waktu itu bersifat luas. Jadi setiap mata pelajaran itu tidak hanya teori, tapi bawa praktek jadi diuji seperti mau pencak silat ya. Jadi setelah selesai kita akhiri pendidikan dan kemudian ditetapkan pada tanggal 28 November tahun 48 kami dilantik Angkatan ke-1 yang lulus dilantik sebagai Letnan II oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Jogja. Sebelum itu saya sudah dipesan oleh Mayor Nazwi yang pasukan saya ditempatkan itu. Dia bilang nanti habis dilantik gabung pasukan saya ya. Baik Pak, karena saya merasa terhormat juga karena berarti apa yang saya lakukan dia senang, berarti kepada dia komandan pasukan yang baik. Jadi saya merasa jadi dapat memenuhi kriteria untuk komandan pasukan TNI yang baik. Jadi pada waktu akhir ujian itu dan diumumkan hasilnya, itu yang lulus nomor 1 sampai nomor lupa saya, itu boleh ngajukan permohonan penempatan. Nah karena saya lulus nomor 3, saya bisa saya ngajukan untuk ditempatkan di Batalion Nazwi di Siliwangi itu. Jadi habis dilantik pagi hari, malam hari masih ada makan malam bersama karena kebetulan waktu itu juga ada pergantian pimpinan Akademi Militer dari Pak Suwardi, Kolonel Suwardi waktu itu sudah TNI, sudah namanya TKR sudah berubah ke TNI dan sudah ada rasionalisasi di mana pangkat-pangkat tertinggi itu diturunkan. Nah, yang dulu pangkatnya Jenderal Mayor itu semua kolonel. Jadi Pak Suwardi pangkat kolonel akan digantikan oleh Pak Jati Kusumo. Pak Jati Kusumo itu tadinya juga Jenderal Mayor, Panglima Divisi Ronggolawe, turun kolonel. Kolonel Jati Kusumo memimpin Akademi Militer. Jadi sekalian malam perpisahan, juga malam perpisahan untuk Pak Suwardi dan malam perkenalan untuk Pak Jati Kusumo. Nah hari berikutnya saya terus sudah meninggalkan Jogja menuju ke Solo karena markas Siliwangi waktu itu di Solo. Tapi pada waktu proses saya di Solo, Belanda nyerang lagi. Pada 19 Desember 49 saya sedang diproses penempatan saya di Batalion Nazwi. Belanda nyerang pada tanggal 19 Desember 49. Dan memang sudah ada perintah dari Panglima Besar. Kalau Belanda menyerang, Siliwangi tidak perlu perintah lagi dari atas, langsung bergerak ke Jawa Barat. Jadi waktu itu setelah saya dapat penempatan di Batalion Nazwi, ya saya harus ngejar Batalion Nazwi yang sudah di garis demarkasi. Nah itulah saya turut Long March Siliwangi ke Jawa Barat. Nah, kita baru bisa masuk Jawa Barat bulan Januari. Rasanya jauh gitu, melewati gunung-gunung, sungai-sungai yang waktu itu banjir bulan Desember, Sungai Serayu dan lihat kengerian di mana waktu itu ada satu keluarga prajurit yang karena ini kan waktu itu karena Siliwangi kembali, waktu Siliwangi harus meninggalkan Jawa Barat, itu keluarga ikut. Jadi sekarang keluarga ikut lagi.
balik ke sana. Nah, itulah ada keluarga-keluarga turut hanyut. Jadi ada banyak kisah-kisah yang kurang enak, kurang bagus. Jadi dan jalan ke sana itu juga masalah makan ya. Karena pasukan yang di depan mungkin masih dapat makan, tapi yang belakang kan kita dari Solo, dari belakangan kurang dapat makan. Jadi waktu masuk Jawa Barat rasanya lega juga. Tapi begitu masuk Jawa Barat, kita kena lagi. Karena ternyata waktu Siliwangi hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, itu pasukan-pasukan Islam yang dulu tidak masuk TNI, tapi pasukan laskarnya Hizbullah, itu tinggal di Jawa Barat. Dan kemudian inilah yang kemudian waktu itu masih belum bernama Darul Islam, masih bernama Sabilillah. Wah, itu kemudian kita, tapi persis waktu kita masuk dia sudah menamakan dirinya Darul Islam. Dia menuntut supaya Siliwangi boleh masuk Jawa Barat, tapi menempatkan dirinya di bawah komando Darul Islam. Darul Islam itu pimpinannya Kartosuwiryo. Ya kita nggak mau dong, tapi ya itu akibatnya ada batalion Sudarman namanya di daerah Banjar, itu hampir 2 kompi habis kena racun. Batalion Nasui relatif selamat. Tidak banyak korban waktu masuk akibat DI. Tapi waktu itu kita dapat korban karena ada serangan Belanda. Jadi wakil komandan batalion kita, Kapten Harsono, gugur di situ di persis waktu masuk Jawa Barat. Nah, setelah itu saya turut gerilya dengan Siliwangi di Jawa Barat. Saya di batalion Nasui. Dan saya menjadi komandan peleton di daerah Cikoneng. Cikoneng itu adalah satu kecamatan antara kota Ciamis dan kota Tasikmalaya. Persis di pinggir sungai Citandui itu saya di sana gerilya, di utaranya Gunung Sawal. Tapi di daerah saya itu ada yang namanya Lenggarsari. Lenggarsari itu permulaan Darul Islam diumumkan. Jadi itu pusat DI. Jadi saya waktu gerilya itu harus selalu siap. Kalau malam hari kemungkinan berhadapan dengan DI, kalau siang hari berhadapan dengan Belanda. Jadi memang pengalaman bukan main macam-macam. Sampai akhirnya kita selesai tapi kita Batalion Nasui berhasil karena dilihat dari sudut tempur, kita berhasil memutus hubungan Belanda. Belanda tidak bisa lagi leluasa, kecuali dia pakai konvoi antara Tasik, Ciamis, Kuningan, Cirebon. Tidak bisa dia putus, karena jalan itu kan masuk daerah Batalion Nasui, tidak bisa dia. Nah, secara teritorial, setelah 3 bulan kita berada di daerah Ciamis itu, kita karena daerah tugas kita Ciamis bagian utara, semua camat dan kubu-kubu lurah yang tadinya bagian dari negara Pasundan telah menyatakan diri sebagai camat dan kubu Republik Indonesia. Dan yang lebih hebat lagi, di daerah terutama yang daerah Kawali itu utara dari Ciamis, itu berlaku uang Republik Indonesia. Terus kita bisa menghentikan uang Belanda di situ. Nah, karena itu waktu Belanda lagi kemudian ada konferensi harus ceasefire lagi, dan kemudian konferensi meja bundar dan sebagainya. Pada 27 Desember kan 49 Belanda mengakui kedaulatan kita kan. Nah, di situ kemudian di daerah Ciamis ya kita mengambil oper pos-pos Belanda itu. Tapi kemudian saya karena
Batalion Nasrullah kemudian dipecah juga. Saya waktu itu sudah megang kompi di Pangandaran, di selatan, di Ciamis bagian selatan. Waktu saya mau meninggalkan Pangandaran, pasukan yang menggantikan saya itu dari Jawa Tengah. Itu ternyata pasukan yang tadi dulu lawan kita, PKI itu. Dari Batalion Maladi Yusuf itu, karena pasukan itu berhasil ya, waktu dia ke utara itu, berhasil selamat, gak kena pukulan TNI, dan kemudian waktu terjadi perang sama Belanda, dia aktif melawan Belanda, karena itu oleh Gubernur Militer Jawa Tengah, mereka diampuni, dimaafkan, dan kemudian jadi pasukan Diponegoro. Lah itu, ada pasukan itu mengganti saya. Saya loh aja baik. Ya sudahlah, sekarang jadi kawan lagi di Pangandaran. Nah, kemudian saya menjadi komandan kompi Batalion 303 di daerah Ciamis, Tasik, Garut. Jadi banyak tugas yang saya lakukan. Nah itu terutama menghadapi DI. Setelah selesai menghadapi Belanda, menghadapi DI sepenuhnya. Dan daerah itu memang tempatnya DI, karena Malangbong itu kan tempatnya Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu adalah menantunya Ajengan Malangbong. Saya menjadi komandan kompi di situ sampai tahun 52. Saya ditugasi setelah menjadi ajudan Panglima Siliwangi untuk mengikuti kursus persiapan HKS. Itu akan dikirim ke negeri Belanda untuk Nah, saya meninggalkan pasukan Siliwangi, meninggalkan pasukan saya ke Jakarta sini untuk turut kursus itu. Saya sebetulnya kursus itu lulus nomor 2, jadi sebetulnya nomor 1 dan nomor 2 itu dikirim ke Belanda. Tapi karena pangkat saya masih letnan 1, tidak bisa. Jadi yang berangkat, yang nomor 1 kapten, dan yang belakang kapten itu yang berangkat. Gerungan namanya, yang nomor 1 Kapten Alwi Nurdin, yang 2 Kapten Gerungan, itu pergi ke Belanda. Tapi saya kemudian dikirimkan ke Amerika Serikat. Jadi karena di sana pendidikannya tidak ada syarat itu, saya dengan kawan saya Hasnan Habib dikirim ke Amerika Serikat dan mengikuti pendidikan di sana di sekolah infantry school, Fort Benning, Georgia. Di sana kita 6 bulan mengikuti pendidikan, dan setelah kembali di Indonesia dengan berbagai pengalaman ya, pertama kali naik pesawat sampai Eropa. Tadinya kan yang banyak kan itu naik ke kapal, itu kan kita naik. Waktu itu sudah ada pesawat 4 baling masih, tapi 4. Itu dari Jakarta mendarat di Singapura dulu, Bangkok, terus Karachi, terus sampai akhirnya di Amsterdam, bermalam di sana untuk kemudian 2 hari kemudian melanjutkan di Amerika Serikat. Panjang ya. Panjang sekali. Kita 6 bulan di Fort Benning, macam-macam tambahan pengetahuan, dan tambahan juga perkenalan dengan perwira-perwira asing. Nah, di situ saya lihat bahwa kita tidak kalah dengan perwira-perwira asing itu. Baik perwira Amerika maupun ada yang dari Eropa, datang dilatih juga bersama-sama. Waktu kembali ke Indonesia sudah tahun 50, akhir 52, saya karena Hasnan Habib dan saya itu yang pertama dikirim ke kami oleh pimpinan Angkatan Darat, ditempatkan di Pusat Pendidikan Infanteri, dulu namanya masih PPI, Pusat Pendidikan Infanteri di Bandung, untuk menyusun pendidikan infanteri semacam itu. Nah, itu kemudian saya sejak tahun 52 sampai 56 bertugas sebagai pelatih instruktur di pusat infanteri itu. Jadi melatih juga teman-teman saya yang sama-sama komandan pasukan, yang semua mereka berganti-ganti mengalami
pendidikan itu pendidikan ulangan lah disebutnya. Nah, sampai tahun 56. Tahun 54 saya naik pangkat kapten dan beruntung turut dalam rapat perwira di Jogja. Pada tahun 55 itu ada rapat perwira di Jogja untuk melerai, untuk rekonsiliasi adanya perpecahan di perwira TNI Angkatan Darat sebagai akibat dari peristiwa 17 Oktober tahun 52. Jadi pada 17 Oktober 52 itu di Jakarta sini terjadi suatu peristiwa di mana Pak Nas, Kolonel Nasution sebagai pimpinan Angkatan Darat meminta pada Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen. Tapi Bung Karno menolak. Bung Karno menolak dan ini menimbulkan kemudian perpecahan di lingkungan TNI Angkatan Darat karena ada perwira-perwira yang setuju dengan Pak Nas, ada yang kurang setuju. Biasalah dulu kita karena kita pejuang ya, masih banyak yang independen itu ya. Jadi yang banyak melawan Pak Nas waktu itu Brawijaya, Jawa Timur, dan ini yang dipimpin Barrow di Indonesia Timur. Betul. Nah, pada waktu Pak Bambang Sugeng, Pak Nas kemudian diberhentikan. Pak Nas diberhentikan dan digantikan oleh Pak Bambang Sugeng. Nah, Kolonel Bambang Sugeng yang tadinya Panglima Brawijaya. Waktu Pak Bambang Sugeng dia di KSAD, maka dia ingin melakukan peleraian, rekonsiliasi itu, pendekatan kembali antara perwira-perwira TNI Angkatan Darat dan supaya sejalan lagi. Tidak ada perpecahan karena dalam pada itu PKI yang tadinya sudah dikalahkan di Madiun itu ternyata setelah tahun 50 bisa bangkit kembali. Dan nanti pada tahun pemilihan umum kita ada pemilihan umum tahun 55. Wah, dia mencapai hasil yang tinggi ya, karena itu timbul kesadaran di dalam TNI kita harus bersatu. Untuk itu pada tahun 55 Pak Bambang Sugeng mengadakan rapat perwira di Yogyakarta. Nah, saya merasa beruntung karena sebagai kapten muda, saya dengan kawan saya namanya Diki Arifin, juga kapten baru. Teman saya juga kebetulan dari SMT Jakarta di zaman Jepang. Teman dia di artileri, saya di infanteri. Kita turut dalam rapat perwira itu. Malah saya diminta bicara juga di Padiur. Saya ingat waktu itu saya menyatakan supaya kita di TNI Angkatan Darat supaya bersatu. Jangan sampai perpecahan di atas mengorbankan prajurit-prajurit yang di bawah yang mempunyai tugas. Nah, kita akhiri rapat perwira itu dengan malam hari kita renungan suci di makam Panglima Besar Sudirman. Nah, itu tahun 55. Tapi rupanya perpecahan kemudian timbul di bidang lain. Yaitu karena kemudian daerah-daerah luar Jawa merasa mereka kurang diperhatikan oleh pusat. Lah, itu kemudian terpengaruh juga perwira-perwira TNI yang ada di daerah, sehingga kemudian timbul gerakan daerah. Tapi dalam pada itu tahun 56, saya diangkat lagi sebagai komandan pasukan. Saya ditarik oleh Kolonel Kawilarang, Alex Kawilarang yang waktu itu jadi Panglima Siliwangi, menarik saya kembali dari pusat infanteri, dijadikan saya komandan batalion 309 di Sumedang. Jadi tahun 56 saya kembali di pasukan, mimpin batalion di Sumedang. Nah, tapi pada waktu itu ya itu saya katakan, timbul mulai
gerakan daerah yang akhirnya nanti pada tahun 58 pecah jadi Ferrari Permesta, pemberontakan Ferrari Permesta. Tapi daripada itu saya pada tahun 57 ya, tahun 56 kembali memimpin batalion menghadapi Darul Islam itu di Priangan Timur. Saya pos komando saya di Malangbong. Saya waktu itu belum menikah. Terus, padahal umur saya sudah mulai meningkat, saya sudah 58 tuh, kemudian saya umur 57 itu saya sudah 30 tahun. Teman-teman saya umur sudah menikah. Tahun 57 saya tiba-tiba kena sakit. Ternyata tifus. Waktu sakit sudah tidak bisa lagi dirawat di rumah, dirawat di rumah sakit Cimahi, rumah sakit tentara Cimahi. Di situ saya merasa perlu punya istri.